Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah, para teman-teman, sahabat dan saudara-saudaraku semuanya. Sini kita akan melanjutkan pengajian pada hari ini. Kita akan membacakan tanya jawab yang pertama, yaitu pertanyaan dari Ibu Dina dari Kuningan. Beliau menanyakan tentang memotong kuku dan rambut saat menstruasi. Karena ada beberapa yang mengatakan ada yang melarangnya. Nah, makanya beliau menanyakan bagaimana hukumnya memotong kuku dan rambut saat menstruasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Banyak yang mengatakan bahwa perempuan yang sedang menstruasi tidak boleh memotong rambut dan menggunting kuku. Secara logika tidak masuk akal. Apakah benar demikian pelarangannya itu? Itu pertanyaan yang pertama dari Dina dari Kuningan. Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Qurasyab menjelaskan, memang ada yang berpendapat bahwa memotong rambut dan menggunting kuku makruh bagi yang sedang dalam keadaan tidak suci dari hadas besar, seperti dalam keadaan menstruasi atau setelah bersebadan sebelum mandi. Imam Al-Ghazali berpendapat demikian. Tetapi itu bukan berarti terlarang, akan tapi sekedar makruh, bukan tidak boleh. Alasan Imam Al-Ghazali adalah karena di hari kemudian seluruh anggota tubuh manusia akan dikembalikan Allah seutuhnya, dan itu berarti badan tersebut kembali kepada Allah ketika itu, dalam keadaan ada anggota tubuhnya belum terbasahi air, sehingga ia masih berstatus junub. Alasan Imam Al-Ghazali. Alasan Al-Ghazali di atas bukan ayat, bukan juga hadis. Secara logika pun lemah. Karena yang dikembalikan dari jasmani manusia bukan badannya yang di dunia ini, akan tetapi Allah menciptakan badan baru untuk tiap-tiap orang. Itu sebabnya ada orang buta di dunia yang dibangkitkan Allah melek. Sebagaimana ada juga menurut Al-Quran yang mengadu kepada Allah dengan berkata, Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yawma tunsa. Wahai Tuhanku, mengapa engkau membangkitkan atau menghimpun aku di padang mahsyar dalam keadaan buta? Padahal aku dulunya, yakni ketika di dunia, adalah seorang yang melihat. Allah menjawab, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya. Maka begitu pula pada hari ini, kamu pun dilupakan. Al-Quran Surat Toha ayat 125 sampai 126. Atas dasar itu kita berkata bahwa pendapat yang melarang memotong rambut dan kuku saat menstruasi adalah pendapat yang berlebihan. Memang secara tegas dinyatakan dalam pandangan mazhab Hambali, bahkan tidak makruh bagi seseorang yang sedang dalam keadaan haid atau nifas untuk menggunting rambut atau kukunya. Itulah pendapat jawaban dari Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Qurasyab atas pertanyaan memotong kuku dan rambut saat menstruasi. Jadi ada beberapa ulama yang memang melarang atau menganggap makruh untuk memotong kuku dan menggunting rambut saat menstruasi atau saat setelah berhubungan badan belum mandi. Ada yang menganggapnya makruh karena
Salah satunya yaitu Imam Al-Ghazali yang menganggap makruh karena beliau berpendapat karena nanti di akhirat tubuh kita akan dihimpun lagi, dihidupkan lagi. Jangan sampai ketika nanti di akhirat kita dihidupkan lagi ada beberapa anggota tubuh yang belum keadaan suci. Maka beliau berpendapat makruh hukumnya. Tapi juga ada beberapa ulama yang mengatakan tidak apa-apa, bahkan makruh pun tidak. Itu jawaban dari Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Qurasyab atas pertanyaan Ibu Dina dari Kuningan. Hadirin wal hadirat, saudara-saudaraku dan para sahabat. Selanjutnya kita akan membacakan pertanyaan dari Ibu Intan, ibu rumah tangga dari Jakarta Selatan. Beliau menanyakan tentang perempuan yang meninggal sehabis melahirkan, apakah digolongkan sebagai orang yang mati syahid? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, apakah betul perempuan yang meninggal sesaat setelah atau karena melahirkan, maka artinya ia mati syahid dan sudah pasti masuk surga? Pertanyaan dari Ibu Intan. Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Qurasyab menjelaskan mati syahid bermacam-macam, bahkan bertingkat-tingkat. Di antaranya adalah yang meninggal karena sakit perut. Baik sakit perut setelah melahirkan atau yang lain. Demikian juga yang tenggelam, mati tenggelam, tertimpa bangunan, bahkan semua kematian yang mengenaskan, termasuk kecelakaan di darat, laut, maupun udara. Termasuk juga yang mati membela keluarganya, atau hartanya, dan atau kehormatannya. Tapi kedudukan dan perlakuan terhadap para syuhada itu berbeda dengan syahid yang gugur dalam perang membela negara dan agama. Seandainya ada seorang di medan tempur yang terkena peluru musuh, tapi dia bukan anggota pasukan yang siap tempur, maka ia juga dinamakan mati syahid. Tetapi ia tidak diperlakukan sama dengan anggota pasukan yang gugur di medan pertempuran. Yang gugur membela agama di medan pertempuran tidak dimandikan dan dikafankan. Darahnya telah memandikannya. Pakaiannya menjadi saksi niat dan tekadnya. Sedangkan syahid-syahid yang lain tetap harus dimandikan dan dikafankan. Namun, semua insya Allah memperoleh ganjaran yang sangat besar. Kita tidak dapat memastikan siapapun apakah dia masuk surga atau neraka. Masuk surga atau neraka adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Dia yang akan menilai niat dan amal setiap manusia. Bahkan dalam konteks pengganjaran tentang hakikat ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, tidak seorang pun yang masuk ke surga karena amalnya. Mendengar pernyataan ini, seorang bertanya, walau engkau, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, walau aku, kecuali jika Allah melimpahkan rahmatnya kepadaku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim melalui Aisyah radhiyallahu anha. Itulah jawaban dari Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Qurasyab atas apakah tergolong mati syahid seseorang perempuan yang meninggal setelah melahirkan. Beliau mengatakan bisa dikatakan seseorang yang mati syahid. Karena mati syahid itu banyak jenisnya, banyak tingkatannya. Namun apakah mereka berhak dan pasti masuk surga? Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Qurasyab menjawab, kalau masuk surga itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah pun mengatakan demikian.
Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.